Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda melalui channel saya ini. Seperti biasa, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul yang sangat menarik. Sebelum saya melanjutkan firman Tuhan, saudara yang belum mensubscribe channel saya, silakan saudara langsung mensubscribe. Tidak usah ragu-ragu, percayalah. Saudara akan mendapatkan makanan rohani yang memberkati saudara. Ya. Jangan lupa saudara tekan tombol lonceng notifikasinya, sehingga setiap kali saya mengupdate video baru tentang firman Tuhan, saudara yang pertama kali mendengarkannya. Kalau saudara diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan ini, silakan saudara share, bagikan kepada yang lain. Jangan lupa like, ya, supaya channel ini bisa berkembang. Saudara-saudara sekalian, saya berharap ya, subscriber saya bisa bertambah, sehingga makin banyak orang diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan yang memberkati ini. Saudara, pada kesempatan kali ini, judul firman Tuhan, berilah, maka kamu akan diberi. Ini judul yang sangat menarik. Kalau kita mendengar kalimat berilah, maka kamu akan diberi, biasanya asosiasi kita, konotasi kita, itu bicara soal memberi uang. Ya betul saudara, ya. Karena kalimat ini ya sering dipakai untuk memompa jemaat memberi kepada gereja. Ya sebenarnya tidak salah kita mengencourage jemaat atau orang Kristen untuk murah hati memberi kepada jemaat. Tetapi yang menjadi masalah adalah ayat yang dipergunakan itu landasan ayatnya salah, ya. Lukas pasal 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Jelas ayatnya secara literal, kalau kita memberi, kita akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, ayat ini sering disalahgunakan, ya. Untuk apa? Untuk mendorong jemaat supaya memberi sebanyak-banyaknya karena akan diberi. Ya. Apalagi ayat ini dikombinasikan dengan Matius 13 ayat 23 yang mengatakan, ya, apa yang kita tabur akan berbuah berlipat kali ganda, ya, 30, 60, 100 kali lipat. Saudara bisa bayangkan, apa yang kita tabur, ya, kita akan menuai 30. 30 kali lipat itu sama dengan 3.000%. 60 kali itu sama dengan 6.000%. Kalau 10.000 kali itu 100 kali itu sama dengan 10.000%. Ya. Ini kalau kita bicara soal investasi, ya, ini luar biasa kalau 30 sama dengan 3.000%. Ya. Kalau kita memberi kepada Tuhan dalam hal ini untuk gereja, kita akan menuai 3.000%. Itu kan luar biasa. Ya. Padahal apakah benar demikian? Ya, apalagi ayat ini dikombinasiin atau ditambahin dengan embel-embel, ya, bahwa terlebih berkat memberi daripada menerima. Wah, ini luar biasa saudara sekalian. Ya, kalau motivasi para rohaniawan atau pengkhotbah, ya, menggunakan ayat ini untuk supaya jemaat memberi sebanyak-banyaknya karena akan diberkati dengan berlimpah-limpah sampai tumpah keluar. Wah, ini sangat terus dengan motivasi supaya diberkati dengan berlipat kali ganda 3.000%. Ya, ini luar biasa, ya. Ada satu terjemahan yang mungkin lebih tepat, ya, kalau kita konteksnya 38. Beri tolong kamu. Kita tabur, Allah akan menambahkan lebih dari apa yang kamu butuhkan saat Dia membalas kebaikan. Ini jelas pertolongan atau kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain. Tuhan akan melakukan juga kebaikan atau pertolongan ketika kita membutuhkan, bahkan lebih. Ya. Ketika Dia memberkatimu, Dia akan memakai ukuran yang lebih besar dan membuat takaran itu penuh dan padat sekali sampai kiri dan kanannya. Karena ukuran yang kamu pakai untuk memberi kepada orang lain akan dipakai oleh Allah waktu Dia membalas kebaikanmu. Nah, ini lebih mengena saudara sekalian. Kita harus buat pertolongan kepada siapapun, karena Allah nanti akan menolong kita ketika kita membutuhkan pertolongan. Tetapi kalau digunakan untuk supaya memberi ke gereja atau memberi ke Tuhan, ya, padahal pemberian itu bukan untuk pelayanan atau kegiatan sosial atau diakonia atau penginjilan, melainkan untuk diri sendiri buat pendetanya atau gembalanya. Ini sangat menyesatkan saudara sekalian. Karena memang ayat itu sebenarnya kalau kita lihat konteksnya, ya, konteks dari itu bicara soal pengampunan, soal penghakiman. Sekali tidak bicara soal memberi uang. Kalau saudara lihat konteksnya, ya, konteks dekat, ya,
Demikian juga kalau kita bicara soal konteks, ya, ketika kita memberi kepada Tuhan, itu konteksnya, konteks dekat maupun konteks jauh, maupun the whole context of the Bible, ya, tidak dimaksudkan untuk kita memberi uang supaya kita diberi sampai 30 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat. Bukan begitu. Nah, kalau kita lihat konteksnya, ya, kalau kita lihat ayat sebelumnya, ya, itu bicara soal pengampunan, ya, soal penghakiman. Jadi kita harus murah hati dalam memberi pengampunan, ya, dalam memberi pengampunan, maaf, ya, ini sesuai dengan Yesus, ya. Baca, ya, konteks ayat Lukas 6 ayat 38, mengampuni itu bagian dari bersama, ya. Jadi ketika orang Kristen memberi pengampunan dengan melimpah kepada siapapun yang bersalah kepada kita, Tuhan akan mengampuni dengan berlimpah, ya, bahkan diberi kasih karunia yang luar biasa. Nah, hal ini sejalan dengan ajaran Tuhan Yesus, ya, yang dicerminkan dalam doa Bapa kami. Nah, di ujung akhir dari doa Bapa kami, Matius 6, ayat 14-15, itu dengan jelas dikatakan begini, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, maka, atau Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi saudara-saudara sekalian, kita harus murah hati dalam memberi pengampunan. Seperti kalau kita baca di ayat sebelumnya, ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Murah hati dalam hal apa? Tentunya Bapa murah hati dalam memberi pengampunan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya Anak Tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kemurahan yang terkasih untuk dunia ini, untuk saudara dan saya. Kita pelajari pengajaran Yesus, Petrus bertanya, sampai berapa kalikah, ya, kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami? 7 kalikah? 7 kali sebenarnya sudah cukup banyak, saudara, ya. Luar biasa, ya. Tetapi Yesus berkata, bukan 7 kali, melainkan 7 kali 7 kali. Ya, kalau 7 kali 7 kali itu kan 490. Ya, itu sebenarnya dimaksudkan tidak terbatas. Kita harus memberi pengampunan dengan melimpah, ya. Itulah sebabnya Yesus melanjutkan dengan perumpamaan, ya. Perumpamaan ada seorang berhutang kepada tuan, yaitu 10.000 talenta, ya. Kemudian hamba itu tidak mampu membayarnya, sehingga harusnya, ya, dia harus menjual rumahnya, bahkan menjual istri dan anak-anaknya untuk jadi budak, untuk membayar hutangnya itu. Ia memohon kepada tuannya. Tuannya merasa iba dengan hambanya yang berhutang 10.000 talenta itu, akhirnya membebaskannya, menghapuskan hutangnya. Dengan itu keluar dari rumah tuannya itu. Kemudian dia bertemu dengan hamba yang berhutang kepadanya 100 dinar. Yang dia lakukan adalah apa? Dia mencekik hambanya yang berhutang kepada dan meminta membayarnya, bahkan dia ingin memasukkannya ke penjara. Nah, melihat kejadian itu, hamba-hamba yang lain melaporkan kepada si tuan. Apa yang terjadi? Tuannya itu hamba yang berhutang 10.000 talenta itu dan menghukumnya seberat-beratnya. Nah, kesimpulannya dari perumpamaan Tuhan Yesus itu ada di ayat yang ke-35. Dikatakan, Matius 18 ayat 35, nanti saudara bisa baca dari ayat yang sebelumnya, yaitu dari ayat yang ke-21 sampai 35. Nah, itu adalah ayat 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing kamu dengan segenap hatimu. Jadi kita harus murah hati sama seperti Bapa mengampuni atau murah hati kepada orang yang berdosa kepadanya. Ya. Saudara, apalagi di dalam keluarga, kita harus punya pengampunan sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Ya, kalau tadi kita pelajari talenta dari hamba yang punya hutang 10.000 talenta. 10.000 talenta itu, saudara sekalian, satu talenta itu 6.000 dinar. Ya. Kalau 10.000 talenta sama dengan 60 juta dinar, saudara. Ya. Satu talenta 6.000, 10.000 berarti kan 60 juta dinar. Ya. Kalau satu dinar itu upah pekerja, kalau sekarang upah pekerja katakanlah 100.000, berarti hutang dari hamba 10.000 talenta itu sama dengan 6 triliun, saudara sekalian. Sedangkan yang berhutang kepadanya itu 100 dinar, itu sama dengan kalau dikurs 10 juta. Jadi dia dibebaskan, uangnya begitu, hutangnya begitu besar, 6 triliun, sedangkan orang yang berhutang kepadanya 10 juta. Dia menuntut. Dia nggak memiliki hati. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam praktiknya saudara sekalian, ya, kita harus belajar mengampuni. Ya. Belajar melepaskan pengampunan. Jangan sampai kita, ya, sudah diampuni, kita tidak mau mengampuni. Nanti dosa-dosa kita akan diperhitungkan. Dan kalau dosa kita diperhitungkan, kita tidak akan selamat. Kita akan masuk ke dalam kegelapan yang paling gelap, ke dalam api yang menyala-nyala yang tak terpadamkan.
Jadi saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu yang di surga, ayat 36 Lukas 6, itu mengajarkan kita untuk murah hati. Saya percaya orang yang murah hati dalam memberi pengampunan, dia juga murah hati dalam memberi pertolongan. Karena itu sejalan. Ya. Orang yang mendapat kasih karunia pengampunan, dia juga akan punya belas kasihan ya, kepada sesama. Itu prinsipnya begitu. Ya, Yesus juga pernah mengajarkan pengajarannya, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kita sudah boleh kemurahan, kebaikan Tuhan, pengampunan Tuhan, bahkan berkat-berkatnya. Kita juga harus murah hati dalam memberi pertolongan, dalam mengampuni. Ya. Bahkan dalam memberi kepada gereja, kita harus murah hati. Sebab apa? Apa yang kita miliki sesungguhnya juga milik Tuhan. Jadi kita harus kembalikan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, menurut penelitian, survei, orang Indonesia ini adalah orang yang murah hati, generosity. Ya. Itu terbukti dari hasil riset atau survei dari Charities Aid Foundation ya, yang ada di London, ya saudara ya. Nah, menurut lembaga ini, ya, Indonesia itu nomor 1 dalam memberi atau orang yang paling generous, paling murah hati. Nah, indikasi orang yang murah hati itu kerelaannya menolong orang lain atau orang asing terutama. Kemudian mendonasikan. Nah, tadi yang saya bilang, mendonasikan uangnya untuk kegiatan sosial atau menolong orang lain yang membutuhkan. Misalnya orang yang mengalami kecelakaan, orang yang kena sakit tetapi tidak mampu berobat ya karena mahal. Ya. Yang ketiga, voluntary time, ya, waktu luang yang digunakan untuk kegiatan sosial. Nah, 3 indikasi ini menunjukkan secara keseluruhan ya, penduduk Indonesia, orang Indonesia itu sangat murah hati. Nah, kita dengar ya sayangnya baru-baru ini kita dihebohkan ada satu lembaga yayasan sosial yang mengumpulkan dana begitu besar ya, 0,5 triliun dalam waktu 1 tahun dan menyalahgunakan dana tersebut ya, untuk kepentingan sebagian pemimpinnya ya. Sangat disayangkan. Tetapi jangan sampai kita ya, berhenti untuk murah hati kepada orang lain ya. Murah hati dalam memberi pertolongan kepada orang lain ya. Walaupun kita kecewa dengan lembaga yang kita harapkan bisa membantu, malah ternyata ya mengkorupsinya untuk kepentingan diri sendiri. Karena orang percaya itu murah hati itu hasil dari buah roh. Ya, buah roh itu saudara, ya itu karena karakter, karena kita mau mentaati firman Tuhan dan menjadi karakter. Ya, kita tahu Galatia 5 ayat 22, ya buah roh adalah kasih. Nah, di dalam kasih itu ya ada segi-seginya, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, itu adalah buah roh. Nah, kita orang Kristen yang sudah dewasa pasti punya kemurahan hati dalam memberi pertolongan, dan terutama firman Tuhan menekankan dalam mengampuni orang lain. Di dalam keluarga, saudara, kita harus punya pengampunan yang berlimpah. Kita harus memberi pengampunan berlimpah. Seperti dalam rak piring, ya itu benturan ya pasti terjadi. Demikian juga dalam sebuah keluarga, ada benturan dan ada gesekan. Makanya kita harus punya pengampunan yang besar. Ketika saya memberkati pasangan-pasangan baru yang menikah, ya, di situ ada janji nikah. Salah satu janji nikah yang kami modifikasi, ya artinya kami tambahkan, itu adalah soal pengampunan. Ya, di situ dikatakan saya berjanji untuk memberikan pengampunan, ya, baik kepada pasangan saya, ya, baik dia yang bersalah saat ini maupun bersalah di waktu-waktu yang akan datang. Jadi sudah siap ya, dengan pemberian pengampunan sebanyak-banyaknya. Ya, karena mengerti firman Tuhan, kalau kita memberi pengampunan, kita akan diampuni. Mari saudara sekalian kita memiliki kemurahan hati seperti Bapa di surga. Karena itulah karakter anak Allah yang Bapa kehendaki. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.